Halo teman-teman, tetap semangat ya meskipun dalam pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya di channelnya Pak Asrul ya. Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Azrul dan Bapak Elwiono. Nah, Pak Azrul tanya yang di part pertama Pak Azrul ya, di part ke-1 Pak Azrul tanya kepada Pak Elwiono, beliau diangkat PNS katanya nunggu berkali-kali, begitu ya. Itu bagaimana Pak kelanjutannya? Kok bisa menunggu berkali-kali? Jadi di usia PNS itu diterima PNS itu kan waktu itu 38 usia Ya. 38 tahun sudah tak bisa menjadi PNS. Oh. Tapi ketika tahu usia saya 39 Ya. itu di Pemkot Surabaya itu merekrut guru bantu. Oh, guru bantu. Nah, lewat guru bantu inilah saya akhirnya menjadi PNS. Tahunnya 2003 guru bantu, 2005 kontrak habis, kemudian baru diangkat PNS itu tahun 2008. 2008. Iya. Nah, 2008. jenengan diangkat PNS itu dari berapa peserta, Pak? Itu ada cerita seru sedikit ya? Gimana? Iya, Ceritanya, cerita seru sedikitnya itu. Di perekrutan guru bantu Ya, itu dulu yang dibutuhkan pengumuman seingat saya itu hanya 20 orang 20 yang diterima, orang yang diterima. PNS. Ya, pendaftarnya sekitar 600-an. 600 orang yang Tes diangkat 20. di SMA Komplek itu tesnya, Komplek, ya. Surabaya. Kemudian di angkatan saya itu muncul pengumuman itu 25 orang. 25 yang diterima orang. 25 orang. Ternyata yang dibutuhkan 25 orang. Dan saya itu nomor terakhir. akhirnya mengejutkan itu loh, saya itu nomor 25 tahun 2008. Iya, maaf bukan 2000. Katanya tadi 2008 diangkat PNS. Iya, sebelum PNS kan itu cek PNS ya. Guru bantu dulu. Oh ya, guru tes bantu. Guru bantu itu begitu. Jadi waktu itu yang diterima itu sebenarnya di pengumuman itu awal itu sepengetahuan saya loh. Itu 20 ya. orang yang dibutuhkan. Wes jenengan tidak lolos ya, Bapak tidak lolos. Ternyata dibuka lagi. Bukan dibuka lagi. Oh, bukan buka lagi. Jadi di pengumuman itu kok ternyata 25. Oh, ternyata ya, 25. Alhamdulillah. Saya loh nomor terakhir. Berarti Bapak memang pinter ya Pak ya, rezeki ya. Rezeki. Mungkin dari jenengan tadi itu mendoakan ya, suka mendoakan orang lain, akhirnya mungkin sama Allah dibalas kebaikan seperti itu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang di part 1 kan belum terjawab ya, yaitu kesuksesan Pak El di bidang fotokopi. Nah, kenapa kok jenengan memilih fotokopi dan bagaimana cerita pertamanya itu kok bisa sampai sukses? Bagaimana Pak? Bisa dimulai ceritanya itu didirikan tahun berapa atau gimana, ikut orang tahun berapa gitu? Kalau boleh saya ralat Pak, bukan fotokopi tetapi percetakan ya. Oh, percetakan. Iya, Sorry, ya. percetakan. Jadi beda ya Pak ya, fotokopi sama percetakan ya. Mesinnya berbeda. Oke. Gimana? Awalnya itu saya mencetakkan buku untuk pembelajaran anak saya buat diktat, istilahnya diktat. Keren ya. Setelah saya pelajari Tahun berapa itu? Itu tahun 93. 93. Iya, 93. Berarti belum jadi PNS sudah punya inisiatif. Iya, seperti itu. Usia berapa waktu itu Bapak? Kalau 93 30 berapa ya? Usia saya 64 sampai itu sekitar 30-an lah. Usia 30 tahun ya. 30 tahun, lebih sedikit, 31 2 tahun. Berarti Ya. seusia saya gini. Iya. Jadi setelah dari proses itu saya tahu, saya sambil melirik, mengintip dan seterusnya prosesnya, akhirnya saya berinisiatif untuk mencetak sendiri. Tetapi Bapak sebelumnya ikut orang kan? Oh enggak, saya tidak ikut. Tidak ikut? Saya belajar otodidak dari dunia cetak. Wih, keren Dari sekali. pra sampai finishing dunia cetak, saya otodidak semua. Keren. Otodidak itu beliau belajar sendiri tanpa harus, kalau misalkan kerja jadi tukang batu ya, kan harus jadi kuli batu dulu, harus terjun. Iya. Nah, untuk mau jadi guru ya jadi siswa dulu, diajari. Ini beliau belajar sendiri. Seperti kalau kiai namanya laduni ya, ilmu laduni. Tuh keren sekali Bapak ini. Terus kemudian Pak, umur 30-an saya ya berarti ya. Iya. Kok bisa semangat sekali gitu?
Ada daya tarik apa Bapak? Ada motivasi tersendiri ketika itu karena dengan perekonomian yang saya peroleh, perekonomian saat itu saya menjadi guru swasta, bukan mengecilkan arti guru swasta, untuk memenuhi kebutuhan hidup saya ini sedikit terhambat. Oh, sedikit terhambat. Iya. Bapak berarti Bukan saya tidak bersyukur, tetap bersyukur. tetap bersyukur, Iya. cuma pengen nambah penghasilan ya. Tambah penghasilan, motivasi itulah yang kemudian saya ternyata dari dunia cetak itu menghasilkan yang luar biasa. Wah, berapa gaji pertama kali Bapak mendapatkan percetakan? Kalau boleh tahu. Awal-awalnya itu saya itu sekali ngorder itu untungnya itu bisa 100%. Maksudnya Pak? 100% itu ketika misalnya saya bermodal 2 juta, Ya. itu bisa jadi 4 juta. 2 kali lipat. 2 kali Wih, lipat. keren. Mungkin anak-anak bisa meniru. Dan selain itu saya juga belajar pranya dulu dengan menggunakan Corel Oh gitu. ya, dan Bigmaker waktu itu. Itu program itu saya gunakan untuk mengedit buku, untuk membuat buku. Tanpa anak buah itu ya pertama ya? Sama anak buah karena belum berkemampuan. Oh berarti jenengan modalnya dapat dari mana? Dari uang guru itu tadi, guru swasta itu jenengan kumpulkan? Saya dari percetakan saya pinjam ke bank Pak saat itu. Wih keren. Dari pinjam ke Berani bank. sekali. Karena saya yakin Ya. dari dunia situ ada peluang yang bisa saya dapat. Oke. Maka saya mencoba pinjam uang ke bank. Jadi untuk yang masih muda biasanya kan seperti saya, waduh pinjam uang ke bank untuk beli sepeda motor, untuk senang-senang, beli mobil untuk senang-senang. Kalau beliau ndak, dibuat beli mesin untuk masa depan beliau. Wah ini patut dicontoh ya Pak ya. Siap. Oke, kemudian Bank. oke, jadi dari hasil pinjam ke bank itu tadi, Bapak buat video ya? Kok buat video? Buat apa? Beli mesin. Beli mesin. Nah, setelah dari beli mesin, Bapak pertama kali Bapak itu menghasilkan apa? Keuntungan apa? Berupa apa dari hasil percetakan itu? Yang jelas keuntungan itu tidak saya nikmati sendiri. Saya menikmati bersama anak-anak asuh saya. Saya ada sekitar 30 anak yatim piatu yang saya asuh. Masya Allah. Saya santuni semampu saya. Ketika saya punya hasil yang lebih, saya santunkan kepada mereka untuk pendidikannya. Jarang Pak orang seperti Bapak ini. Biasanya kan kalau saya pribadi ya, kalau bisnis tujuannya untuk keuntungan, untuk beli apa langsung, untuk beli barang atau apa. Kalau jenengan enggak dulu ya. Tidak. Gaji pertama langsung untuk Saya 30 mensantunkan anak yatim. Wah, 30 keren anak sekali. yatim, Nek. saya Di santuni. disantuni diberikan sumbangan kepada 30 anak yatim. Berapa Karena bulan? Atau itu lama, dengan anak-anak yatim itu lama. Bahkan sampai sekarang itu ada yang sedang belajar di luar negeri. wih, Masya Allah. Saya tidak berani menyebutkan nama Iya nanti betul, jangan. riak ya. Riak Iya. namanya riak. Itu masih di Kairo sekarang ini. Masya Satu Allah, anak masih keren. anak yatim. Anak didik Bapak dulu ya, dari hasil Alhamdulillah. percetakan. Setelah itu sambil disisihkan untuk anak yatim piatu itu 30 orang. Kemudian hasilnya apa? Berupa apa lagi Bapak? Yang Bapak Tahun bisa nikmati? 2001 Ya. 2001 saya masih sangat aktif dengan anak-anak yatim itu meskipun tidak saya asuh di rumah. Ada satu kejutan yang tidak bisa terbayangkan oleh saya saat itu. Tahun 2000 saya masih ingat banget dengan MKKS. Saya itu diberi order yang Luar biasa. Diberi order, kemudian uang itu saya manfaatkan yang bermanfaat, yang sampai sekarang masih saya nikmati. Apa itu Pak? Itu bisa beribadah haji, Masya melaksanakan Allah. rukun Islam yang kelima. Ibadah dengan- haji ya. Iya. Usia- Tahun 2003, tahun 2003. Usia berapa itu? 39 tahun ya. Usia 39. Usia 39 tahun Iya, haji. alhamdulillah sudah Masya biasa Allah, haji. punya Itu pikiran dengan seperti itu istri ya. Saya. Masya Allah, haji, dua-duanya haji. Dua-duanya. Suami istri. Masya Allah. Saat itu sangat mudah untuk berangkat haji karena
tahun 2003 saya daftar bulan Januari, Juli pendaftaran, Desember berangkat. Masya Allah, berarti panggilannya Iya. Abah El, Abah Elviano. Masya Allah, Ya, senang ya Pak ya alhamdulillah. dari hasil Barokah- percetakan ya. barokah ya. Apakah sampai di situ saja perjuangan hasil dari percetakan itu sampai haji aja ya? Atau berlanjut lagi? Tidak, masih banyak Apa, Pak? rezeki yang lain yang saya peroleh dari. Tapi ini bukan riak ya, Iya, bukan riak untuk motivasi banyak anak-anak. Rezeki yang lain yang saya terima. Apa Pak? Eh, Mendapatkan apa? Ya, ada rumah, Masya Allah. ada mobil, Masya Allah. ya kos-kosan. Kos-kosan keren sekali, Masya Allah. Iya, jadi- ternyata keren ya usaha percetakan. Mungkin bisa ditiru yang sedang menonton atau anak-anak ya yang sedang menonton, yang giat bekerja. Tapi sampai sekarang jenengan masih aktif kah di percetakan? Saya di usia 50 berhenti total. Oh, pantes ya awet muda seperti ini Berhenti ya. total karena memang Skarpe dulu dewe. sudah saya kan Skarpe begini, orang kerja di dunia cetak itu kan melelahkan. Wih, Masya Allah. Padahal beliau ini ya, singkat cerita kan sudah dapat semuanya. Tapi beliau enggak punya nafsu, nafsunya enggak menggebu-gebu sekali. Sudah leren, sudah berhenti, ya sudah. Untuk yang lain ya. Iya, biar yang lain kebahagiaan. Dan menikmati masa tuanya kan jarang seperti beliau ini. Biasanya kan kalau sudah dapat rumah, mobil, kos-kosan, haji, pengennya yang lain, mungkin ganti mobil atau apa. Tapi jenengan apa nih Pak Elviano ini berbeda. Saya batasi, jadi keinginan saya itu saya Masya batasi. Allah. Iya. Bahkan ketika anak buah saya itu, ya bukan anak buah lah. Ya. Partner kerja. Partner kerja. Masya Allah, buah keren, saya saya ini, punya partner kerja. dia Sampai berapa Pak partner kerja? ada 5 orang. 5 orang. Nah, 1 orang ini dia ingin membuka sendiri. Saya ajak untuk buka sendiri. Itu di sebelah saya, Pak. Malah jenengan disuruh buka di saya sebelah. suruh kamu buka di sebelah saya. Ketika nanti order saya sudah tidak berkemampuan, silahkan diambil. Wah, sampai Di seperti order. itu. Jarang ya. Biar sama-sama. Biasanya kan- iya, berbagi. Biasanya kan rezeki. bersembunyi-bersembunyi. Oh, tidak. Saya Kita tidak paling boleh, kaya. nggak boleh Masya begini. Allah. Sudah, nggak apa-apa. Dia buat order, alhamdulillah saya bersyukur ketika anak buah saya atau katakanlah rekanan kerja saya itu punya order, itu saya bersyukur, alhamdulillah. Meski punya jenengan sepi Iya, ya Pak. Saya sepi nggak masalah. Masya Allah. Rezekinya seperti itu. Keren. Apa ini Pak? Mungkin nasihat untuk kita semua, untuk saya atau yang sedang menonton. Ini kan sudah part kedua yang terakhir ya. Untuk yang sedang menonton ini nasihatnya apa supaya bisa seperti Bapak ini loh, apa semangatnya tinggi sekali sampai punya ini itu, harus apa aja Pak? Yang jelas kalau Untuk masih muda. masih anak sekolah SMP. Oh, anak SMP ya. Apa nasihatnya Pak? Tingkat-tingkat anak seperti itu ya, satu harus ada kemauan menyenangkan orang tua dulu. Oh, kemauan Menyenangkan orang tua. Jadi ketika orang tua itu memberikan nasihat, mungkin Iya. berupa teguran keras Iya. dan sebagainya, tapi kamu harus sabar, siap menerima. Oke, siap Pak. Iya. Yang kedua, Kemudian mendoakan mendoakan. orang tua, Mendoakan orang tua, teman-temannya, mendoakan, ya. iya. Pokoknya mendoakan. Itu karena itu sebagai juga doanya terhadap dirinya sendiri. Oke. Insya Allah seperti itu. Oke, Pak. Untuk Terus Ha-ha. mau berinovasi. Yang anak-anak muda itu mau berinovasi. inovasi seperti apa maksudnya, Pak? Ah. Apa itu inovasi? Bagi anak yang nggak tahu. Nah, SMP inovasi seperti apa contohnya? sekarang ini anak-anak milenial istilahnya Iya, ya. milenial. Ya, anak-anak milenial ini istilahnya. Sekarang itu kan sering berpegangan dengan HP. Nggih. Ya kan? Iya, betul. Nah, HP itu tidak hanya digunakan untuk bermain game saja. Oh, Jadi tetapi gamer ya, tetapi bisa dimanfaatkan untuk konten-konten yang sekiranya bisa menghasilkan. Banyak di situ. oke, betul. Itu ya perhatikan ya Iya. untuk anak-anak SMP. Nah, untuk yang menonton selain anak SMP, apa Pak nasihatnya? Untuk saya ini misalkan untuk saya pribadi, apa ya supaya Ya, bisa seperti kalau Bapak. masih muda ya kerja keras lah. Kerja keras ya, Pak Kerja ya. keras untuk nanti Di masa di tuanya. masa-masa berikutnya Oke, tinggal kerja. menikmati. Oh iya betul, Pak. Siap. Ya, karena ada batasan lah. Tenaga fisik kita ini ada batasannya. Oh ya betul. Terima kasih Pak Elwiono Siap. untuk berbincang-bincangnya, kasak-kusuknya. Sampai ketemu di konten Pak Azrul selanjutnya. See you. Sukses terus Azrul Anwar Official.